Udah dicontohin dalam pakuannya begitu, Pak Kadesnya kreatif dong. Jadi lemur pakuan tertata dapat siapa? Dapat Pak Gubernur. Kacau. Tapi nggak ditegur konten di areal desa dipostingin keluar. Enggak. Tadi kira ada yang negur. Bapak Aing, Tapi menurut saya semua itu berlebihan. Karena nanti kita lihat di depan sebentar lagi kita masuk perbatasan antara Jawa Barat dengan Jawa Tengah. Lah iya bener. percaya. Ternyata emang bener guys. Ledok itu. Ternyata emang bener ya. Sekarang Bekasi sudah bagian utama dari Jawa Barat. Kota Bekasi. Dan Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi loh dua-duanya. Yo, Bang City People. Welcome back again bersama Nyonyo dan Mamang, abu yang nggak tahu mau bobo apa mau bangun. Pakun yang bobodo tapi mangkok in here always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkli. Yo, yes. City People. Kali ini ada update dari KDM guys, yang bukan bisa bikin, memang udah jadinya ya. Yang bikin Gubernur Jateng makin dirujak sama teman-teman netizen. Tolonglah meluncur dulu. Cus. Nih yo, ada Kang Deddy yang bertemu dengan Kades yang lagi viral. Oke. Dari Provinsi Jawa Tengah. Nah lo ini gimana? Coba kayak gimana? Ceki-ceki. Play. Ini saya siang hari ini. Wah nih teman saya lama. Kades Soho, kan? Purasaba, Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Kita hari ini nih bersama Bu Indah, ya kan? Kades Santi. Pak Leteng nih yang sekarang viral desanya, Desa Dangder, yang mirip lemur pakuan, tapi bukan lemur pakuan KW itu namanya. Udah Desa Dangder aja, lemur Dangder. Nah ini Pak Kades juga ini. Nih Pak Kades itu ternyata punya temen. Woi. Nah Bapak sebelum jadi Kades profesinya apa? Saya dulu profesinya travel. Usaha travel ya. Nah ini para Kades di Jabar nanti belajar ke Purasaba, tapi bukan kadesnya yang belajar, kirim orang 5 orang untuk di sana dilatih mengikuti proses pengelolaan peternakan ayam telur. Betul nggak? Silakan Pak Kades. Iya Bapak. Jadi kebanyakan itu teman-teman Kades dari manapun luar Jawa sekalipun datang ke Purwasaba itu kebanyakan cuma kepengen lihat saya, kepengen foto aja. Masuk TikTok. Iya. Habis itu balik lagi. Habis itu tidak ada pergerakan. Itu padahal kita itu tidak pelit untuk berbagi ilmu Pak Didi. Iya. Maksud saya kalau memang mau belajar ya belajar dulu yang serius. Waktunya serius. Ada saya. Waktunya serius. Jadi besok kita di sana Kades Aing itu bawa orang, kita belajar di sana. Kadesnya ikut juga, tapi di sana nggak boleh kemana-mana. Iya. Harus belajar. Yang 5 orang didampingi kadesnya, belajar mengelola peternakan ayam petelur, mengelola lele, kemudian mengelola administrasi manajemen BUMDes, sehingga BUMDesnya menghasilkan. Hampir di Purasaba hampir 1 miliar setahun. Hampir 2 miliar. Hampir 2 miliar setahun keuntungannya. Dari 2 miliar itu digabung dengan dana desa bangun kolam renang sama kafe. Itu nanti desanya mandiri, duitnya muter. Udah dicontohin dalam lemur pakuannya begitu, Pak Kadesnya kreatif dong. Jadi lemur pakuan tertata dapat siapa? Dapat Pak Gubernur. Kacau. Ya semangat para kepala desa di seluruh Jawa Barat dan di seluruh daerah lainnya. Kita kelola desa dengan baik, kemandirian desa akan melahirkan kemandirian bangsa. Kades yang lagi viral kebenaran dari Provinsi Jawa Tengah gitu. Lagi viral mandiri banget. Tadi BUMDes atau badan usaha milik desanya bisa menghasilkan hampir 2 miliar per tahun. Bisa ada jadi desa mandiri, hasilnya bisa buat ngebangun lagi. Nah ini akhirnya jadi rujakan baru sama teman-teman netizen buat ya Bapak Gubernur yang sananya gitu. Kayak gini, kok yang ngerangkul Kang Deddy itu, kok malah provinsi sebelah yang bisa melihat ada apa ya, sosok yang bagus, kerjanya keren gitu ya, kerjanya bagus,
Dia melihat dan dia minta untuk kades-kades di provinsinya untuk belajar ke sana gitu. Kang Deddy nggak gengsi minta tolong ke Pak Kades Hoho dan temen-temennya gitu. Untuk nih kades belajar sama kades, ini keren, ini bagus gitu. Dirangkul. Kan harusnya normalnya ya ketika wah ini bawahan gua nih, kebetulan nih provinsinya ya. Iya. Ya ada kades-kades lainnya yang kurang berprestasi, yo sok belajar gitu, difasilitasi gitu. Ini malah provinsi lain yang nyomot gitu. Ini akhirnya dirujak lagi sama teman-teman netizen. Aduh, tolonglah. Kebetulan hari ini tayang ngobrolin apa aja nanti kita play. Tapi sebelumnya meluncur dulu. Cus. Nih yo, buat teman-teman netizen yang nggak tahu emang sekeren apa sih desanya Pak Kades Hoho ya. Ini ada yang membuat cuplikan ya dari Pontianak Cerdas. Ceki-ceki. Play. Purwasaba di Banjarnegara jadi sorotan. Desa Purwasaba di Banjarnegara jadi sorotan karena inovasi desanya yang luar biasa. Berlokasi di Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, desa ini sukses membangun kemandirian ekonomi lewat program-program BUMDes yang berdampak nyata. Salah satu andalan mereka adalah budidaya ayam petelur total 7.000 ekor yang menghasilkan hingga 4 kuintal telur setiap hari. Tak hanya itu, desa juga mengembangkan peternakan kambing, sapi, rusa, serta kolam ikan lele dan nila. Semua unit usaha dijalankan profesional, menyerap tenaga kerja dari warga sekitar dengan sistem gaji tetap sesuai UMR. Selain sektor pertanian dan peternakan, Purwasaba juga mengembangkan wisata edukatif dari kolam renang, taman keluarga, hingga kafe unik yang menarik minat warga luar daerah. Inovasi ini membuktikan bahwa desa bisa jadi motor penggerak ekonomi lokal asal dikelola dengan niat dan strategi yang tepat. Asli gimana KDM nggak seneng coba. Ketahanan pangan dari BUMDes bisa mempekerjakan warga desa. Karyawan tetap coy. Gaji based on UMR coy, itu belum ada bonus-bonusnya kita nggak tahu ya. Keuntungannya diputerin lagi buat tadi bangun apa kafe, tempat wisata dan segala macemnya. Bener jadi mandiri gitu. Jadi warga desanya tuh nggak khawatir. Aduh gimana nih pemerintahan? Bisa hidup sendiri. Itu yang Kang Deddy pengenin. Kebetulan ada 4 orang sosok kades nih yang lagi menyala banget dari provinsi Jawa Tengah. Apa ada Kang Deddy gengsi? Beda provinsi? Enggak. Dirangkul, ajarin nih kades-kades di Jabar nih itu. Nggak gengsi kan, ngerangkul, berinisiatif untuk belajar ke sana gitu. Yang jadi pertanyaan di kepala netizen itu, harusnya kan gubernurnya dari provinsi Pak Kades ini gitu yang melihat, wah ada 4 orang nih yang menyala nih, yo semua kades di provinsi kita kumpulin gitu, belajar. Tapi sejauh ini netizen belum melihat itu, nggak tahu apakah sudah dilakukan tapi tidak tidak dikontenin gitu karena ikhlas, kita nggak tahu gitu kan. Tapi kalau dari penjelasan Pak Kades Hoho, dia bilang banyak yang datang, cuman buat posting doang, foto-foto doang, nggak ada nggak ada niatan belajarnya. Justru Mas Hoho ini pengennya datang, ayo belajar, mandiriin desa lu, biar nggak bergantung sama pemerintah, ngeringanin beban pemerintah gitu. Base-nya sama, dari ketahanan pangan, dapat pekerjaan, lebih-lebihnya dibikin desa wisata, nambah pemasukan lagi. Cakep, hebat Kang Deddy, nggak gengsi dari provinsi sebelah kadesnya yang ibaratnya lebih keren, ya udah akuin, tarik, ajarin. Keren. Kasih next ya. Just. Mungkin ada juga yang bertanya gitu kan, tapi Kang Deddy berhasil kan bikin Lembur Pakuan gitu. Jadi desa yang bersih, wisata dan segala macam. Ya, tapi itu pure ide dan dorongan dari Kang Deddy gitu. KDM pengennya ya tiap masing-masing kades berkreativitas dengan caranya masing-masing gitu. Bikin uniqueness tuh ya, keunikan tersendiri di setiap desanya gitu. Ini berhasil, tapi ini nggak murni dari kades ya, ini dari KDM nih. Sekarang bisa dibilang Lembur Pakuan udah jadi desa wisata gitu. Ceki-ceki. Play. Nih suasananya udah berhasil berpakuan gitu. Tapi kan ini ada campur tangan Kang Deddy gitu. Mungkin dari idenya dan segala macem. Nah dia tuh pengennya kades yang berinisiatif kayak Kades Hoho gitu, inisiatif sendiri. Oh gue mau bikin peternakan telur, bikin ini, posisinya begini kayak gini gitu. Nanti mungkin Pemprov tinggal nge-support anggarannya kalau kurang gitu.
Tuh. Ini Lembur Pakuan sih udah jadi sih, ini bisa dibilang desa wisata sih. Iya. Sejauh ini nggak tahu ya, karena memang lagi tren atau seperti apa, selalu ramai pengunjungnya. Iya. Dari pengunjung yang disiplin sampai pengunjung yang tidak disiplin ada semua di situ ya. Tiap desa bisa jadi desa wisata. Orang kota jadi kalau mau buang duit gitu, healing tinggal ke desa aja. Betul. Gitu. Gak usah jauh-jauh. Itu dia. Adem juga tuh kelihatannya kan juga. Tuh ini kan ide-idenya Kang Dedi nih. Jadi nggak murni ide Kades. Kades tinggal melanjutkan dan maintain gitu. Ada kolam, ada ininya desainnya gitu. Nah makanya disumon lah Kades terbaik nih, kebetulan dari Provinsi Jawa Tengah nih. Kadesnya juga ya karena udah CS kali ya sama Kang Dedi ya, Mas Soho. Jadinya ya udah ayo kita saling belajar aja, simple. Ya walaupun atasan saya kemarin sempet senggol-senggol, saya nggak masalah mungkin ya. Mungkin. Coba kita kasih nextnya. Cus. Nih ya. Sambil nunggu yang di Kang Dedi tayang, kebetulan pas kita tag ini masih dikit lagi mau tayang ya. Ini Mama mau ngasih tahu ke teman-teman Santuy People. Jadi kan kemarin tuh cukup banyak ya kreator TikTok yang nunjukin area perbatasan tuh kan, Jabar sama Jateng. Fair di Jabar ya di perbatasan, Jateng di perbatasan, tunjukin perbedaannya. Ada yang percaya, ada yang nggak percaya gitu. Ini mungkin awalnya kayak masa sih sedrastis itu bedanya. Konten kreator TikTok Mang Husni mencoba membuktikannya sendiri dari yang ragu-ragu sampai akhirnya ceki-ceki. Play. Banyak banget berseliweran di medsos yang nampilin kesenjangan sosial antara jalan Jawa Barat dan juga jalan di Jawa Tengah. Saya lagi ada di Balai Dusun Sukamandi, Desa Kadupandak, Kecamatan Rancah. Tapi menurut saya semua itu berlebihan, karena nanti kita lihat di depan sebentar lagi kita masuk perbatasan antara Jawa Barat dengan Jawa Tengah. Jawa Baratnya ini dari Desa Kadupandak, Kecamatan Rancah, di depan ada Kecamatan Deluhur, Desa Bolang. Yuk kita buktiin bareng-bareng. Nah guys, kayak gini nih jalan Jawa Barat nih. Jalannya mulus banget. Udah ada marka jalannya juga. Tuh. Gak tau ini by the way jalan apa. Kayaknya kalau kayak gini jalan kabupaten atau provinsi ya. Aspalnya juga bagus dan wala. Sawahnya keren banget guys. Pesawahnya keren banget. Sebentar lagi kayaknya bakalan mau panen nih. Udah hijau tua kayak gini. Wih, Masya Allah, perpaduan antara jalan yang mulus sama persawahan yang keren banget. Kita masih di Dusun Sukamandi, Desa Kadupandak, Kecamatan Rancah. Nah guys, persis di depan tuh ada jembatan perbatasan ya, perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat. Nah kita buktiin bahwasanya yang berada di medsos itu terlalu berlebihan gak sih? Karena ya sejujurnya kayak lah Gak percaya sih. Bentar. Lah iya bener. Gak percaya. Nah, ternyata emang bener guys. Ledok itu. Ternyata emang bener ya. Jalan Jawa Barat itu lebih bagus dan ini bukan jelek lagi sih, ini udah rusak parah. Segede-gede gitu bolongnya. Jalannya langsung berubah. Dari tadi jalan mulus ada marka jalannya, sekarang jalannya seperti ini. Tolong Pak Lutfi, tolong Pak Lutfi. Padahal ini di perbatasan, di akses yang lain ya. Kalau yang kemarin ini kita lihat kan yang ada apa kayak bukan kayak kerangkeng gitu, jembatan perbatasan ini yang terbuka kan. Sama aja. Kemarin ini sempet rame ada netizen yang ya dibandinginnya sama jalan jelek, bandingin sama kotanya dong. Enggak gitu. Ini kan komparasinya jalan perbatasan dengan jalan perbatasan. Betul, sama-sama dusun tadi kan. Iya, sebelah-sebelahan gitu komparasinya. Udah dicoba di akses yang lain tetep nggak ketolong. Ya memang mungkin ada beberapa kepala daerah gitu yang nggak terlalu fokus ke jalan. Ya mungkin yang akhirnya bukan nomor 1 jalan mah gitu. Mungkin prioritasnya berbeda. Iya, mungkin prioritasnya adalah kebahagiaan warga masyarakatnya mungkin gitu kan. Kemarin di akses yang sebelah sono jelek, sebelah sini tetap sama. Kumaha tuh kalau kayak gini ya wajar kalau akhirnya netizen menyebutnya ya kesenjangan ya karena terlalu tolonglah kumaha tuh ini teh. Tapi balik lagi ini tidak akan terekspos, lagi-lagi tidak akan terekspos kalau misalkan yang itu
tidak nyenggol-nyenggol. Betul. Ini kan akibat gerakan netizen yang nggak terima gitu, yang itu nyenggol bapaknya. Wajar kalau menurutku anak-anak yang nggak terima kalau bapaknya lagi kerja benar-benar disenggol-senggol gitu. Ya inilah akibatnya. Masih berlanjut lagi. Pokoknya kalau patokanku yang aku tangkap ya polanya sebelum datang menyelesaikan kesalahpahamannya sama netizen disikat terus. Iya. Biasanya begitu ya. Tolonglah. Next ya. Cus. Nio. Ya. Ini ada pasukan ibu-ibu dari Makassar. 3 hari naik kapal buat ke Lembur Pakuan. Oke. Bukan buat minta bantuan, bukan buat ngemodusin Kang Deddy, bukan. Ini pure buat wisata karena bisa kita lihat ibu-ibunya sepertinya elegan. Ya, ceki-ceki. Play. Bertemu nih ya sama si ibu pengunjung ya. Bu, dari mana ini ya, Bu? Dari Makassar. Dari Makassar. Wah, jauh sekali, Bu. Dari Makassar berangkat dari kapan? Sudah seminggu yang lalu, kan di perjalanan 3 hari. 3 hari sampai ke Tanjung Priuk, kapal laut. Jadi ini himpunan atau perkumpulan para pensiunan yang tergabung dalam PPN. Oh iya. Iya, Persatuan Pensiunan Nasional seluruh Indonesia. Digabung kemarin masih banyak dari Makassar, dari Sinjai, dari banyak. Mungkin rombongannya sudah di depan. Rombongannya ke sana itu ya. Berapa mobil berarti Bu ke sini, Bu? Ke sininya masing-masing mobil itu isinya ada yang 16, ada yang 33. Wah, Ya, biasa sekali ya nih dari Makassar katanya ya. Pokoknya semangat ya Bu ya. Nah, sini itu cuman jalan-jalan apa gimana Bu? Pengen tahu lembur Pakuan, lembur Bapak Aing sahur nate. Iya Bu. Sampai kela pakai bahasa Sunda sih ibu teh. Jadi orang Makassar apa orang Jawa Barat? Tolonglah sahurna teh itu pakai bahasa Sunda sih ibu. Viral ya ke Makassar juga ya? Luar biasa di Makassar viralnya ya. Banyak pendukung KDM ya Bu? Dari Makassar juga ya? Iya, betul. Wah, makanya mantap ya. Khusus warga Pakuan kalau kemarin nggak milih KDM rugi. Wah. Malu dong. Tuh kata si Ibu. Pokoknya KDM dari Makassar. Namanya siapa? Akira. Nah Bu, terima kasih Bu ya sudah berbincang-bincang ya Bu. Iya. Nah. Ini sih jelas sih bukan apa namanya, bukan ibu-ibu yang datang mau minta bantuan atau modus, enggak. Ini mah pure ibu wisata gitu ya, wisatawan gitu. Tadi juga kan dari apa perhimpunan pensiunan, alumni wanita karir, yoi, itu sekarang mau tinggal hambur-hamburin money aja. Tapi aku salvok di sini banyak warga sekitar yang akhirnya mendapat pekerjaan jadi ojek lokal sepertinya ya. Tuh pentingnya desa wisata teh bukan semata-mata yang dagang makanan doang gitu, yang kebagian banyak aspek gitu yang akhirnya naik gitu tingkat ekonominya gitu. Makanya Bapak Aing rada nge-push untuk desa-desa gitu kan, sampai dibikinin kompetisinya gitu kan, untuk yuk naikin, majuin. Karena bener orang kota teh healing teh ke desa. Betul. Kayak akhirnya pemandanganku kebon, daun, sawah, tidak lagi gedung-gedung liar gitu kan. Iya gitu, adem gitu, sejuk. Itulah makanya di-push dari desa ya. Pokoknya selamat berlibur buat ibu-ibu dari Makassar yang tadi bisa ngomong bahasa Sunda, curication saya. Selamat berlibur lah ya. Welcome to Jawa Barat itu ya. Next ya. Cus. Nio. Ya. Ini aku nggak habis pikir netizen tuh kayak, aku tuh ngeliat tuh kayak udahlah teman-teman netizen, udah jangan dirujak terus, masih belum stop loh sampai sekarang loh. Ini ada kemarin ada VT kan lewat gitu kan. Bapak Gubernur tetangga gitu datang gitu ke desa Talunombo katanya Maya. Terus ada netizen yang iseng, kok rakyatnya nggak ada yang nyambut Pak Lutfi gitu. Aduh. Tolonglah netizen ini dibalas sama kreatornya. Banyak sekali ya warga Talunombo yang ikut menyambut kedatangan Bapak Gubernur kita katanya tuh. Ini VT-nya ditunjukin bahwa enggak kok netizen. Masa dibilang nggak ada yang menyambut, banyak tahu nih Jeki-Jeki. Play. Oh dia di-mute ya karena lagu nih kurang ajar, aku ngeliat aduh udah tuh netizen kesian tahu. Ini saat momen kedatangannya katanya di VT sebelumnya netizen mempertanyakan kok ini kayak sepi-sepi aja gitu kan. Ya memang agak lengang kalau kita bisa lihat gitu kan. Mungkin netizen terbiasa melihat ini apa namanya di Jabar gitu ya,
Itu tadi bisa dilihat juga ada kok. Ada, di sini juga ada nih tuh, ada. Iya, ada. Memang kalau dibandingkan tidak sebanyak Bapak Aing, tapi ada, bukan berarti nggak ada gitu. Tolonglah netizen. Malah dibandingin sama yang ini meluncur. Cus. Ini ceki-ceki. Play. Oh, dia dibuat karena lagu. Mungkin karena jumlah penduduknya yang beda gitu kan. Kan Jabar mah banyak penduduknya. Betul. Gitu. Jadi terkesan banyak gitu yang menyambut gitu kalau gubernurnya berkunjung. Iya. Aduh, aing kumaha nyapuan nanya. Ini gimana ya? Oh, mungkin karena ini ada acara apa ya? Itu apa biasanya Mang? Kayak ngajak keluarga mungkin, gitu. Iya, jadi pada mau menikmati acara gitu. Bukan mau ketemu KDM, enggak. Mau apa namanya? Menikmati acaranya doang gitu. Iya. Karena kebetulan di sini yang didatengin daerahnya memang banyak penduduknya gitu. Udah ya netizen, tolonglah. Kasihan, aduh dibanding kayaknya tuh, tolonglah. Masalahnya belum mau dikasih kendor sama netizen. Ampun, malah aku yang ampun-ampunan ngelihatnya. Kasih next ya. Cus. Ninyo, Bapak Aing masang badan banget kalau Bekasi diceng-cengin, Bekasi disebut planet luar bumi nih. Dari Kumparan ceki-ceki. Play. Kamu nggak boleh lagi bilang planet Bekasi. Sekarang iya, Bekasi sudah bagian utama dari Jawa Barat. Assalamualaikum, Sampurasun, warga Jawa Barat. Semoga sehat selalu. Sekarang saya bersama Kang Dedi. Kang Dedi, ada pertanyaan. Jadi netizen itu bilang kota Bekasi itu dikasih julukan sebagai planet Bekasi. Mungkin karena panas atau macet. Tanggapannya Kang Dedi? Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi dulu disebut planet. Sekarang enggak, mereka sudah merasa menjadi orang Jawa Barat. Karena gubernurnya selalu hadir, menyelesaikan sungai yang kotor, membongkar bangunan liar, membabat rumput yang tinggi, membantu rumah yang roboh, ya kan? Yang bisa saya bantu hanya rumah yang roboh, tetapi hati yang rapuh saya belum bisa membantu. Oke, jadi yang bilang planet Bekasi itu bisa dimasukin ke barak nggak? Kamu nggak boleh lagi bilang planet Bekasi. Sekarang Bekasi sudah bagian utama dari Jawa Barat. Kota Bekasi. Dan Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi loh dua-duanya. Dulu itu adalah kerajaan. Saya orang Bekasi. Iya, orang Bekasi harus hebat dong ya. Makasih Kang Dedi. Iya. Makanya warga Bekasi tuh apa ya, lagi bener-bener pure nurut banget gitu. Yang berapa kali yang aku bilang gitu, selama ini ngerasa kayak ada anak tiriin, begitu sekarang weh jadi anak kandung kita teh, aku kita teh, langsung kan pertama menjabat, turunnya di Gabus Bekasi sampai sekarang udah keren banget. Ya memang sekarang mungkin karena masih proses gitu kan, proses evolusi, recovery dan segala macamnya, memang lagi macet-macetnya gitu kan, lagi banyak pembangunan gitu. Tapi ntar kita lihat aja nih, tahun depan aja kita lihat nih sampai akhir Desember gitu ya. Ntar kita lihat nih. Pokoknya Bekasi lagi happy gitu karena akhirnya merasakan punya gubernur. Tolonglah. Nih ya, sekarang kita ke next ya. Cus. Nih kita lihat nih apa ya, anomali kali namanya ya. Kades di Provinsi Jateng lebih akrab dengan Gubernur Jabar ya enggak yang aja ceki-ceki. Play. Bos. Katanya udah kawin lagi. Katanya udah kawin lagi, bener nggak? Iya, deket banget sih. Iya, akrab ya. Siap. Weh, kok bisa bareng? Gimana ceritanya? Dari semalam kita udah ini Pak Dedi ngopi-ngopi. Bareng semalam? Enggak. Bareng nongkrong aja. Oh, bareng nongkrong, dikira bareng semalam. Iya. Sini aja. Ini kalau orang-orang keren mimpin daerah ngumpul tuh kayaknya tuh wah kayak punya harapan gitu ya. Di mana? Di hotel barusan. Oh, di hotel. Iya. Lama. Di hotelnya merokok ya?
Ini Istri. nyonya. Nggak nambah istri kan? Nggak Kades, boleh. oh, nggak boleh. Nggak nambah istri. Sini, Bu. Oh, siang. Ini rombongan kades juga? Bukan? Enggak, ini dia warga tempat saya cuma kerja di puncak Pak Dedi. Kerja di Ikut siapa? Kamu Win? Sendiri di puncak, kerja di siapa? buka wisata. Oh, boga wisata. Bangun terus saya lihat desanya. Aku lihat sih dari tayangannya. Dari TikToknya bangun terus. Soalnya kalau nggak ada TikTok, kalau nggak ada tayangan konten, kita nggak bisa tahu pembangunan di daerahnya. Iya. Tapi nggak ditegur konten di areal desa dipostingin keluar. Enggak. Tadi kira ada yang negur. Bapak Aing, coba tolonglah. Senggelo dikit. Iya, nanti bilang nggak ikhlas gitu, takutnya ditegur. Kamu ngapain di konten ini, nanti nggak ikhlas gitu kan. Sumpah. Tolong Bapak Aing, tolonglah. Kita nggak bisa tahu pembangunan di daerahnya. Iya. Tapi nggak ditegur konten di areal desa dipostingin keluar. Enggak. Tadi kira ada yang negur. Aduh. Bangun apa sekarang? Lagi kolam renang udah selesai Pak Dedi. Desa bangun kolam renang? Iya. Ada 2 kolam renang. 2 kolam renang. Yang renangnya siapa? Nanti kan ada SMP, MTS. Jangan sampai anak sekolah SD. dipaksa seluruh renang loh. Terus anak-anak kolam anak kecil juga ada Pak Dedi. Jadi kolam renang peruntukan anak-anak sekolah yang biasanya renang di tempat lain jauh, sekarang renangnya di desa. Artinya mengembangkan minat dan bakat. Nah, dananya dari mana bangun kolam renang? Dari Dede sama dari telur ayam Pak Dedi. Dana desa. Dana desa. Telur ayam itu yang dulu dikelola oleh BUMDes itu. Iya. Untung berapa dalam 2 tahun terakhir? Kalau yang terakhir itu kan kita tambah ayamnya 5.000 Pak Dedi. Jadi kalau yang kemarin yang 2.500 terakhir itu per bulan tiap hari itu dapat bersih 2 juta. Jadi dalam 2 tahun terakhir dapat berapa? 1 tahun terakhir aja, yang 2 tahun udah lupa. 1 tahun terakhir dapat berapa? 1 tahun ya sama lah kayak dedenya Pak Dedi. 1 miliar? Lebih. Setahun? Ya. Dari BUMDes? Iya. Duitnya kembali lagi menjadi keuntungan BUMDes? Iya. Pak Kadesnya nggak kebagian? Enggak. Nah. Yang 35% masuk ke PAD, yang 35% kembali lagi ke BUMDes. 20%-nya untuk honornya BUMDes. Aku mau nanya kepala desa saya. Jangan merasa desa ini rapi, pengunjungnya ratusan ribu tiap minggu dapat dia, bukan. Keramasin. Betul nggak, Bos? Keramasin. Betul nggak? Oh. Ya kan, udah kita perbandingan ya. Ini desa, saya kan jadi gubernurnya baru Pak, baru 6 bulan, ya kan. Jangan merasa bahwa penduduk di sini ekonominya meningkat, yang jualannya laku, ojek dapat 500.000 sehari, bahkan 1 juta. Walaupun saya marah karena masyarakatnya harus dibenerin. Kenapa? Ketika ada daerah yang sudah bagus tertata, pikirannya jangan mengeksploitasi, pikirannya harus merawat. Jangan sampai ojek masuk ke halaman rumah saya. Nah, itu karena kadesnya nggak kerja. Jujur aja, nggak kerja. Di sini kades nggak kerja. Betul nggak Pak? Betul. Jadi ini dana BUMDes modalnya berapa? Ini kan harus belajar. Dana BUMDes modalnya berapa? Kalau kita dari dulu 20% kita udah buat usaha Pak Dedi. Tidak pernah. Berarti dari dana 1 miliar 400 juta? Enggak, 20% 200 juta. Dari kan dananya 1 miliar. Oh, dananya 1 miliar, 20% 200 juta. Langsung bikin kandang ayam. Bikin peternakan ayam telur. Punyalah untung total sampai setahun terakhir dapat untung 1 miliar lebih. Dibangunkanlah kolam renang. Bareng dana ADD, ya kan? Tanya lagi, dana desa kamu dapat berapa? 890. Oke, dibikin apa? Ada ya, jangan aku jalan bagus-bagus ini. Ini dapat saya semua, bukan dapat desa. Jangan aku pada Soho. Lihat dong, nomor 40.
tingkat kunjungannya nih sekarang seminggu 70.000. Tukang dagang pada untung semuanya, ojek untung semuanya, bukan dapat dana desa bro. Dan ingat loh, Lembur Pakuan terus kemudian Situsari tidak boleh ikut lomba. Yang berhadiah 7,5 miliar tuh tidak boleh ikut. Ya tidak boleh. Ya nggak boleh ikut. Ya udah pasti menang gitu. Terus juga kan banyak historikalnya yang ngebangun ya Kang Dedi itu. Nggak boleh. Iya kalau ikut mah nggak usah ngapa-ngapain masih menang. Tingkat pengunjung wisatanya. Iya tolonglah. Dia si Kades mah Yang berhadiah 7,5 miliar tuh tidak boleh ikut. Ya tidak boleh. Ya tidak boleh. Pasti menang. Karena bukan karya kepala desa. Nggak bisa, nggak boleh ikut. Sama saya udah ditentuin, nggak boleh. Sudah ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Jawa Barat, Lembur Pakuan, kemudian Lembur Situsari tidak boleh ikut lomba. Dilarang. Pengecualian. Belum cek itu kemarin pulang tuh. Ya kalau ikut pasti juara pertama, Pak. Iya kan? Iya kan? Bukan karya Kades. Kades Pak, sok saya nanya. Saya kan selama ini nggak pernah ngurusin yang gini Pak. Saya mau nanya sekarang biar diperbandingkan. Ini kita harus mau belajar ya kan dari Pak Kades Soho yang jauh pendapatannya. Purwasaba nggak ada apa-apanya. Bedanya gede kan Jawa Tengah mah. Sama 1 miliar. Kita warganya banyak. DPT-nya 7.600. Iya. Kalau jiwa penduduk. Nah, itu kan yang tadi kan ayam tuh. Kemudian kolam renang. Kolam renangnya selesai kapan? Kalau kolam renangnya udah selesai, cuma tinggal taman sama. Bangun kolam renang tuh bukan perkara gampang loh Pak. Bisa bocor itu. Enggak. Itu kita dengan pembesian yang bagus Pak Dedi sesuai. Kita ada konsultan perencana, terus disuruh bikin gambar, disuruh bikin RAB biar disesuaikan kan spek betonnya juga ada Pak Dedi. Terus nanti setelah itu juga mutu beton itu kita semuanya kita uji. Karena latar belakangnya kontraktor. Jadi ngerti. Setelah itu berarti usaha yang jalan sekarang adalah ayam telur. Ayam telur paling gede hasilnya. Paling gede itu. Gimana caranya bisa mendapatkan ketua BUMDes-nya yang jujur? Kalau jujur ya kan susah Pak. Ya itu juga beberapa kali penggantian. Enggak penggantian, mundur. Kalau kita ganti nggak mau. Kalau dia udah nggak aktif kita panggil, kita tanya kalau mau mundur ya bikin surat pengunduran diri. Jadi jelas nanti kita nggak dijelek-jelekin gitu loh. Jadi nanti di luar suaranya saya udah nggak dipakai sama Kades kan nggak lucu. Kalau ada surat pengunduran diri kan kita kan ini loh buktinya dia sendiri yang mengundurkan diri. Pak Kades kan gini, kan ketua BUMDes itu berarti ngelola usaha desa. Kalau ngelolanya sebenarnya kita masih capek sendiri Pak Dedi. Memang Pak Kadesnya yang ngatur. Iya, jadi persis kayak saya Pak di sini dalam Pakuan capek betul, banget. sama ini. Capek banget Pak, bener Pak ngurus satu desa ini yang buang sampah, motor parkir sembarangan, orang pengen dagang di mana saja. Lah nggak ada kerjaan. Kerjanya tiduran. Waktunya ditimbangin, ditinggalin Pak Dedi. Aduh, oh jadi sama ya problemnya kayak di tempat kita di Jabar ya. Jadi yang tidak jujur ada, yang cuek juga sama. Iya. Nah tapi ini survive karena kepala desanya struggle. Ya nggak pernah pergi-pergi jadinya Pak Dedi. Fokus. Iya. Nih kan kepala desa itu biasanya nakal Pak. Ya kan kayak ini pernah kawin, terus kemarin ketahuan sama istrinya nyandain ini tetangganya ngamuk. Nomor aja lah mahal tuh kayak. Ya suka mau tudang tuding ya kan ketahuan lagi sama orang sebelah herang, uang desa hilang. Nah gimana caranya Bapak? Kan Bapak mah kalau dari tampang nih kan playboy, ya kan pemain band. Nah kok bisa gitu loh? Tidak main ke tempat hiburan, fokus di desa aja. Kalau tempat hiburan udah dari zaman kuliah dulu Pak Dedi. Udah bosan? Udah nggak waktunya lah. Oh,
Jadi nakalnya udah lewat. Iya. Oh, ini baru nakalnya, nggak lewat-lewat. Saya mau nanya Pak Kadesoho, apa yang tidak dipercaya dari omongannya? Nah, Pak Deso kan tadi sama bahwa masyarakatnya ada yang cuek, ada yang malas, ada yang nggak peduli. Nah, bisa supaya jadi sukses harus seperti apa sih ketuanya itu gitu. Soalnya kan kita gonta-ganti ketua udah beberapa kali ganti, hampir rata-rata ya awalnya ada yang demo ke desa gini, langsung saya angkat yang demo jadi ketua. Lebih rusak lagi. Ya, kalau rusak tuh wae. Simpan pinjam teh. Nah, triknya seperti apa nih di dalam kalau kita tuh gini, segala sesuatu ya nggak langsung kita itu berhasil dengan baik. Ya berhasil dari awal itu kita dengan pengawasan kita, dengan kita selalu kontrol terus gitu Pak Deddy, dari pembelian pakan, dari penjualan telur. Tapi lama-lama makin banyak usahanya kan capek juga Pak Deddy. Jadi kita tiap bulan itu evaluasi, kumpulin di rumah. Kalau ke kantor desa kan malam-malam kan nggak mungkin lah, di rumah aja, di rumah sambil ngopi. Dievaluasi, terus ada anak buah kandang kurang-kurangnya apa, terus telur ada penurunan, apa ada tetap masih di atas 90%. Enggak, ini maaf, ketua BUMDes enggak, saya diintervensi Pak Kades enggak gitu. Sekarang gini Pak, ketua BUMDes kalau tidak diatur nggak bakalan jadi. Ugal-ugalan ya. Kan kalau di sini mah lurah pilun wae. Ya, karena anggarannya ya harus pepiluan. Gubernur aja pepiluan sampai ngatur sekolah. Kalau gak gitu nggak akan maju. Iya, jadi BUMDes itu nggak apa, terus setelah dibikin SK, dikasih SK terus enaknya sendiri kan ya nggak mungkin Pak Des. Nggak boleh dong kayak gitu. Kita aja ngelola uang negara yang 1 miliar, APH-nya meriksa, inspektoratnya meriksa, BPK meriksa, iya kan? Enak banget BUMDes dikasih tiap tahun 20%, dikira hibah, iya nggak? Hasilnya apa? Iya, karena Kades itu kan di situ kan tetap penanggung jawab. Jadi kita ke BUMDes itu gini Pak Kades, misal ayam nih, yang membangun kandangnya itu tetap TPK, yang beli ayam tetap TPK. Jadi asetnya ini tetap asetnya desa. Jadi BUMDes dibikin berita acara. Apa itu? Cuma ngelola. TPK. Apa itu TPK? Tim pelaksana kegiatan. Oh, jadi bukan kan uang itu langsung ke rekening BUMDes. Betul, bisa ke rekening BUMDes kalau penyertaan modal. Iya. Tapi kalau kita aset, dulu kan kita kan dari 2021 kan penyertaan modal boleh. Kalau diberikan udah berupa aset ke BUMDes, boleh lah, biar lebih amannya kan kita aset aja Pak. Udah, kalau kamu kita bisa. Kalau kita berikan uang, ini mohon maaf nih, ada gambar, ada RAB, barang harus jadi, ini uangnya udah ada loh Pak. Cuma coba aja BUMDes suruh ngerjain, uangnya udah habis, diaudit baru 30%, paling 50% yang tanggung jawab siapa? Tetap kadesnya kalau diperiksa-periksa kemana-mana. Iya. Kamunya punya etos kepemimpinan enggak? Kamu mah jangankan sama BUMDes, sama KUR aja bisa dimainin. Gimana? Nggak detil pemimpin tuh harus detil Pak. Kalau pemimpin nggak detil nggak bisa. Bapak kapan mau bener mimpin desa? Aku kecewa lama-lama. Siap. Ya bukan begitu. Jangan keenakan. Gubernur ada di sini, sampah diurus sama saya, beli tong sampah saya. Yang masang umbul-umbul saya. Bapak kerjanya apa aku nanya? Iya, keenakan karena Kang Deddy di sini dan Kang Deddy nggak ngebiarin apa namanya daerahnya ibaratnya bermasalah gitu, pasti diberesin. Iya, keenakan. Tapi gila, aku nggak expect lo Kadeso matang banget coy, dalam banget ilmunya coy. Tahu gitu ngakalinnya tuh, gila. Nggak salah juga Kang Deddy mengundang gitu kan beberapa. Jadi totalnya sebenarnya berarti 3 kades yang lagi naik daun di Jawa Tengah gitu kan, kelihatan hasilnya diundang nanti untuk
membagi ilmu sama kades-kades yang ada di Jabar gitu. Gila, keren. Nggak gengsi kades walaupun dari provinsi lain gitu kan. Ya kalau memang oke ya udah datang gitu nih. Kades gua kayak gini nih. Memang akhirnya menurutku jadi terlena karena Pak Gubernur tinggal di sini. Betul. Gitu dia. Iya. Gila. Iya, sama juga ngejelasin kalau jadi kades itu bukan cuman ngatur-ngatur tapi juga ikut turun ke lapangan buat ngurusin sedetail-detailnya kan. Iya sebenarnya kayak gubernur cuman skupnya lebih kecil doang gitu kan. Sebenarnya emang mirip-mirip gitu. Tolonglah, gila ya. Tapi kenapa Kades Songo nggak diundang sama atasannya gitu ya untuk memberikan pendidikan kepada kepala desa di daerahnya gitu? Atau ada gengsi yang tersenggol di situ atau seperti apa? Nggak ngerti juga lah ya. Tolonglah. Tapi mungkin sekarang segini dulu aja ada ilmu, ada happy, ada ngakaknya ya. Sambil menunggu besok ada update apa. Memang gak sabar nungguin yang Om Ded sama Kang Dedi. Ini belum tayang, paling besok kali ya. Sekarang kita menuju ke satu Shopee. Luncur. Cus. Yo, seperti yang kita dari video kemarin ada 3. Yang pertama kita buka dari Saninata. Seneng nih kalau duo Dedi berkomplot, pasti isinya daging semua. Gak sabar nunggunya guys. Apa persamaan Kang Dedi dan Yamaha? Sama-sama semakin di depan dan yang lain makin ketinggalan. Dari Hilman. Apa tuh artinya? Oh iya, kalau peternak sapi mah kemana sekarang Mang? Anjing. Yang itu sapi itu tolonglah. Kok ngilang? Yang sebelumnya mah jago marketing, bukti marketing bagus, produk ngaco tetap bisa laku. Kalau yang sekarang jago lapangan dan yang sekarang jadi belajar bahwa marketing juga perlu selain lapangan bagus. Lastnya dari Alia. Memang titip unek-unek dari kami para TKI apa nih? Jauh merantau buat nabung, sudah nabung nomor rekening bank kami. Iya itu ya aku nggak ngerti loh. Rekening diem kan buat bakal nabung ya, diblokir ya. Pak Dedi tolong kami dong, para pahlawan keluarga nangis darah karena kebijakan yang tidak bijak memandang kecil para TKI. Terima kasih. Dengar-dengar sih katanya udah dibebaskan lagi, tapi nggak tahu juga nih update-nya ya. Habisnya. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy people yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa. Nyonya dan Malang, abu yang melototin pakun yang gak berani barbar karena dipelototin abangnya. Dua topi mangkok, cabut dulu dan ciao.